Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Hari ini tanggal 5 Juli 2022. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham beserta review IHSG. Sebelumnya saya mau minta maaf karena kemarin cuma upload satu video. Kebetulan mati lampu. Jadi sampai setengah 12 malam ya. Jadi cuma bisa satu lah gitu. Tapi di situ sebenarnya mereview IHSG kita pada hari ini, dimana ya terbukti lagi terpantul ya ke MA 200 dan tidak kuat naik. Jadi langsung saja kita review untuk IHSG-nya. Ya, IHSG ditutup di harga 6.703 ya, dan perubahan harga 0,97%. Kalau dilihat dari volumenya naik tipis, tapi masih jauh di bawah volume 20-nya. Oke, kemarin ini ya target penurunan sudah tercapai. Dia ketarik sampai target penurunan di atas support. That's good. Terus kemarin juga saya sampaikan bahwa IHSG mungkin besok hijau, tetapi ketahan di MA 200 dan ternyata benar ya, turun lagi. Kondisi seperti ini sebenarnya agak 50-50 Bapak Ibu. 50-50 kenapa? Kalau secara candle dia bagus ya. Jadi ini tanda-tanda pembalikan arah sebenarnya. Ada tarikan terus buat hammer tapi ketahan. Nah, ini kalau seperti ini bisa potensi nguji 6.800 lagi. Nah, 6.800 ini kalau kemungkinan bisa diuji minggu ini. Tapi mungkin diujinya ya cuma nyentuh tek, habis itu turun lagi. Jadi nggak tutupan pas di 6.800-nya. Kemungkinan. Oke, jadi naiknya masih terbatas karena kalau dilihat ini masih cenderung turun untuk IHSG kita. Jadi memang di sini sudah membentuk pola double bottom, bisa jadi gitu ya, tapi juga pola double topnya. Oke, ini ada double top juga. Jadi ya memang ini yang saya bilang masih potensi untuk turun gitu. Jadi ini sebenarnya bisa double top ya Bapak Ibu. Ini bisa double top. Targetnya ya lumayan jauh nih kalau break gitu. Lumayan jauh ini kemarin. Nih potensinya sampai sini. Ini yang saya takutkan, jadi saya juga nggak tebar fear. Jadi intinya gini Bapak Ibu, selama IHSG, saya sampaikan intinya, selama IHSG masih di atas garis biru, ini garis birunya saya tebelin ya. Selama di atas garis biru, IHSG kita masih bagus. Jadi ini ya dipegang ya. Selama IHSG kita di garis biru ini masih bagus. Dalam artian ya kalau dia break 6.600 ini ya, ini di break terus dia nanti ada pantulan di sini ya masih bagus. Gitu. Cuma memang IHSG kita ini di sini banyak gap di bawah. Kalau teorinya gap itu harus ditutup, mending tutup gap kalau saya. Kenapa? Mumpung udah deket, tinggal tutup, walaupun pakai rambut udah selesai, mantul lagi. Gitu. Jadi memang di sini dari pattern pun ada ini, dari pattern double topnya yang sebelumnya di sini ya, ini break, memang ada target untuk nutup gap. Gitu. Jadi kenaikan ini harapannya kenaikan jangan euforia ya Bapak Ibu. Jadi ini tetap mungkin aja dead cat bonds ya masih potensi turun. Nah, yang ditakutkan sebenarnya daripada itu adalah reversal di IHSG kita, jadi downtrend nanti. Nah, itu yang ngeri. Oke, jadi semoga enggak. Makanya kenapa saya sampaikan selama di atas channel biru ini, garis biru itu masih uptrend. Seperti itu. Oke, jadi untuk IHSG seperti itu ya Bapak Ibu, tetap money manajemennya, jangan buru-buru masuk dan jangan pernah nyesel kemarin merah, tau gitu masuk hari ini mantul. Iya, cuma kalau hari ini juga nggak puas dengan hasil jualannya terus ngendep, besok drop lagi lebih dalam, nyesel lagi gitu. Oke, jadi jangan buru-buru untuk di pasar saham yang kondisinya seperti ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, kita langsung saja bahas saham pertama, ada Sliss. Sliss ditutup di harga 192 dengan perubahan harga
minus 6,8%. Kalau dilihat Sliss ini secara volume dia koreksi dengan volume cukup tinggi daripada sebelumnya. Lokal jualan terus. Dari bandar detektor dia memang jelas di big distribusi. Ini ada AR, INC, PRG. Jualan semua, yang beli PG, MG, XC, CC, KK. Nah, ini rata-rata retail, tapi ada bandar, AK, dan MG serta PG. Ini PG belinya lumayan banyak. Jadi Sliss ini dia masih ini ya, ada target di sini di 127% di harga 169-nya atau 170-an. Jadi ini target selanjutnya. Nggak tahu akan hit atau enggak, cuma kalau saya lihat mungkin ada hit karena ya ini turun perlahan, benar-benar diiris gitu. Nah, jadi bapak-bapak atau bapak ibu yang belum mau cut loss, ya tentukan resikonya sendiri. Ada yang di harga 550 ya kalau di yang ngikutin channel ini ya. Jadi memang kalau mau average down ya tunggu nanti lah kalau nggak mau cut loss. Cuma sebenarnya kalau udah nggak mau cut loss di saham seperti ini ya juga udah agak susah keluar gitu. 550 ya, sini sekarang sudah minus 64,64%. Nah, batas toleransi Bapak Ibu minus berapa? Apa mau sampai di bawah tidur? Ya nggak tahu. Seperti itu. Oke, jadi untuk Sliss 169 dulu. Dari sini baru kita lihat lagi. Ini karena udah all time low-nya. Jadi saya pakai Fibonacci, bantuan Fibonacci ya. Biar ya ada view-nya lah. Dan kemarin pun memang pakai Fibonacci, ya hitnya sama. Oke, jadi seperti itu untuk Sliss. Selanjutnya ada saham Bumi. Bumi ditutup di harga 70 dan perubahan harga positif 6,06%. Kalau dilihat dari volumenya hari ini good banget. Kalau dari bandar lokalnya bagus juga untuk seminggu belakang ya. Nah, ini kemarin aslinya sudah sempat buy. Oke, kita lihat bandar detektornya. Ya, Bumi jelas di big distribusi akumulasi, di big akumulasi yang beli ada ZP, MG, AZ, KZ. ZP beli di 40, MG beli di 20 miliar di harga 69. Ini berarti udah cuan tipis untuk pembelian hari ini. Nah, yang jual SQIF, LG. Oke, kalau dilihat untuk Bumi ini target terdekat ya. Itu di 75 dulu. Nah, arrow saya. Oke. Target terdekat di 75 dulu. Kenapa? Ya karena di sini ada ada dropnya kemarin ini. Nah, ini pas nanti ketemuan mungkin di sini ya di 75 pas drop downtrend line-nya dan resistennya. Nah, itu nanti dia mungkin akan menguji di sini. Karena kemarin udah sempat diuji juga gagal. Kita lihat dulu pengujian selanjutnya. Nah, yang bagus ini dari Bumi MA60 ini sempat nahan. Oke, sempat nahan dan hari ini yang bagus lagi MA200 sudah di breakout sama Bumi. Semoga kuat. Oke, semoga kuat. Jadi besok Bapak Ibu, kalau misalnya ini Bumi kan diakumulasi, volume juga hari ini good. Nah, kalau besok udah nyentuh 75, coba deh. Ya, jual sebagian atau nggak tes 76 di sini kalau besok ya. Uji 75, 76 ya TP sebagian dulu. Kelihatannya akan berat untuk lanjut naik seperti itu karena ini full bandar ya. Ini Bumi ini full bandar. Jadi harus hati-hati lah. Bandarnya juga Bapak Ibu tahu ya, Bumi jangan sampai dibawa tidur, tapi ini masih ada kemungkinan hit 7576 untuk besok. Kalau ISG bagus, itu silahkan di take profit dulu sebagian gitu. Oke, lanjut saham selanjutnya ada ini sorry, saya kasih ini dulu ya, saya kasih merah-merah untuk penanda. Nah, apakah benar bisa hit apa enggak? Sorry Bapak Ibu, saya lupa tadi mau nambahin. Oke, biru ya. Oke, selanjutnya ada ASA. ASA ditutup di harga 200 dengan perubahan harga 18,344%. Kalau dilihat dari volume, dia good. Semakin membaik ya volumenya. Lokal tetap keluar. Kalau dilihat dari bandar detektor, nah hari ini dia small distribusi loh.
Oke, kalau di rata-rata kalian jualan MG, YPCC, yang beli EP, XA, AZ, KK. Nah, ini udah mulai ada bandarnya. Tapi bandar MG keluar. Ini yang luar biasa ya. Agak anomali kenapa saat MG YP keluar tapi harganya naik 18%. Ini berarti bandarnya gila. Oke, EP, XA, AZ yang beli ini gila ke hari ini. Berarti di HK terus ini. Biasanya MGYP ini kalau jualan pasti dia haki, nggak mungkin dia nunggu harga. Biasanya ya. Jadi biasanya dibuat merah atau ARB bahkan kalau jualan. Nah ini enggak, ini naik 18%. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa ya? Berarti ini memang harga mungkin mau dikerek. Cuma satu catatannya. Iya dia di sini sudah kena resisten lagi. Di 200 ini resistannya pas ya. Nah, kalaupun dia naik, dia mungkin ke 240 dulu. Ini ada resistannya si ASA. Oke. Ini ada resistannya ASA. Nah, yang ditakutkan seperti selis. Dead cat bounce. Ya, jadi harus tetap hati-hati karena di sini ini saya nggak tahu ya. Ini gap-gap ini sekarang agak dihindarin ya sama bandar. Jadi pas turun dekat gap, nah dia dimantulin. Walaupun memang ini support ya. Gap itu kalau di bawah jadi support. Kalau gap di atas itu jadi resisten. Nah, itu tolong dicatat Bapak Ibu. Nah, ini dia di sini jadi support, dia mantulin di sini. Tapi ya sebenarnya harapannya kalau dia bentuk rambut aja set, nah itu udah bisa tenang. Rambut ternyata nggak dibuatin nih sama si bandar, nggak dibiarin. Oke, tapi kalau dilihat memang candle seperti ini, hammer terus merah, hijau-hijau. Nah, ini potensi reversal. Ya, saya bilang potensi karena ya ini juga dia breakout downtrend channelnya. Jadi memang bagus. Cuma harus hati-hati, takutnya dead cat bounce seperti sislis. Oke, jadi jangan terlalu FOMO. Ini juga harga belum konfirmasi ya, takutnya besok nyentuh atas terus drop lagi ke bawah. Seperti itu untuk ASA. Lanjut saham selanjutnya ada Nasi. Nasi ditutup di harga 210 dengan perubahan harga positif 8,25%. Kalau dilihat dari volume, good, hampir sama dengan volume 20-nya ya. Kalau dari bandarnya sudah mulai masuk lagi setelah kemarin jualan. Cuma ya beli jual. Nah mungkin nanti beberapa hari ke depan ini masih beli terus jualan lagi. Seperti itu Nasi ya. Kalau dilihat dari sifat bandarnya. Kalau dilihat dari bandar detektor jelas hari ini big akumulasi. Yang beli ada LS, MG, EP, CC. Yang jualan MK, AG, YP, AK. Nah ini ada bandar MG masuk. Kita lihat aja akan dibawa kemana saham ini. Yang jelas di sini ada gap. Oke, di sini ada gap lumayan tebal untuk Nasi. Nah, ini kita lihat aja. Akan ditutup dulu apa langsung dilewatin. Gitu. Nah, Nasi ini bagus ya kalau dia breakout di 210 dan dia bermain sideways di antara ini. Itu masih oke. Hari ini juga dia good. Kenapa? Karena dia berhasil masuk ke dalam channel downtrendnya. Channel downtrendnya cukup lebar yang dimana bisa berpotensi kalau drop ya targetnya jauh. Ini kalau drop. Nih seperti ini, set jauh bisa langsung 62 kalau drop. Ini jadi bahaya banget untuk Nasi ya. Batasi resiko Bapak Ibu. Jadi ini juga kayaknya lot tipis 700 300 ya, cuma 1 miliar ini belinya. 2 bandar lagi. Biasanya 1 miliar tuh berapa bandar gitu kan. Nah, ini tipis ya. Jadi gak usah tebel-tebel di sini. Nanti nggak bisa keluar. Cukup ya secukupnya lah Nasi ini. Nanti dia area di sini bisa TP gitu. Kalau beli di 210, kalau dia breakout sideways, nah itu ke area 234 itu bisa TP dulu lah. Kita lihat nanti dia berhasil kuat apa enggak untuk lanjutin naik seperti itu. Oke, selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 232 dengan perubahan harga positif 2,65%. Kalau dilihat dari volume lumayan tipis ya. Lumayan tipis. Kalau dilihat dari bandar
ininya ya keluar juga hari ini. Jadi beberapa hari ini keluar. Asing tanggal 4 Juli masuk 18 miliar. Kalau dilihat dari volume, di hari ini di big distribusi, lagi-lagi big distribusi dengan candle hijau. Yang beli ada jual ada AK, BKNI, yang beli ada CP, MGGR. Jadi MG ini lagi berkeliaran ya, lagi beli semua saham. Nah, mudah-mudahan MG ngerek, tapi habis itu turunnya jangan dalam-dalam lagi gitu, ya kan? Nah, BRMS ini sesuai dengan gambaran, dia bertahan di area support di 228 ini ya, 228 sampai 230. Jadi dia bertahan di sini good dengan ditopang MA 60-nya. Ini berarti masih bagus. Hari ini juga berhasil breakout tipis dari MA 60. Nah, candle seperti ini sebenarnya candle pembalikan arah. Oke, dengan catatan dia harus 2-3 candle lagi hijau baru potensi balik arah. Mudah-mudahan ini adalah pertanda dari sideways, dia break, dia reverse, dia bahasanya apa ya? Dia rehat dulu, retrace baru terbang lagi seperti itu. Nah, ini yang ada di pucuk, ada yang sempat tanya ke saya, Pak ini kalau di pucuk gimana segala macam untuk BRMS? Ya saya bilang di sini ada support resisten. Oke, jadi ini mudah-mudahan ada pantulan dan dia ternyata hari ini terpantul. Kemarin ya merah sempat drop, tapi hari ini terpantul ya still good. Sementara ini masih bagus. Kalau mau average down mending tunggu 2-3 candle hijau atau dia bertahan di atas 230 ini baru boleh cicil gitu. Kalau sekarang masih risky ya, takutnya seperti ini kirain balik arah ternyata balik drop lagi. Jalan ini udah turun terus doji terus hijau, ternyata besoknya dark cloud nutup semua candle kembali turun. Oke, jadi seperti itu, batasi resiko ya. Lanjut, saham santai ada MPOE dengan perubahan harga, ditutup di harga 113 dan tutup harga minus 1,74%. Kalau dilihat dari volume juga menipis ya, dari kemarin rame banget. Bandar keluar tipis, kalau hari ini dia di normal distribusi. Yang jualan SQ KKMK, yang beli YPCPHP. Kalau dilihat dari candle, ini kemarin, jadi memang saya sengaja ya, udah ini saya bahas di hari ini pas naik tinggi, terus saya bilang besoknya mungkin hit, ya ternyata hit, ya sudah. Terus ada yang komen pas segala macam, puji Tuhan kalau cuan. Oke. Nah, tapi untuk MPW sendiri, kalau misalnya Bapak Ibu punya di bawah terus sampai sekarang nggak dijual, jadi cuannya menipis, ya saya juga nggak ngerti lagi. Udah dikasih 34%, 35%, besoknya bisa dikasih tambahan, terus turun, ya paling nggak bisa dikasih 34% yang pertama, nggak dijual lagi. Beberapa hari kemudian nyampe puncak lagi, nggak dijual lagi, saya nggak tahu. Mau dijual di harga berapa, saya nggak tahu. Ya, jadi kalau misalnya sampai sekarang ada yang nggak TP ya kurang ngerti lagi. Oke, cuma yang jelas MPOE hari ini bertahan di atas MA 200, mantul, dan dia bertahan di atas support 113. Berarti masih bagus. Mudah-mudahan dengan bentukan doji ya, ada badinya ini. Nah, ini dia bisa hijau besok. Jadi ada reversal, ada pembalikan arah. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, jadi ini bisa juga dia sebenarnya bikin double bottom ini ya, double bottom kemarin. Kalau secara double bottom sih targetnya harusnya ada terpenuhi kemarin di sini. Oke, nah ya kan. Dan ini kan udah saya hapus kemarin ya. Ada target-target MPW TP1, TP2, TP3 ternyata sudah hit semua ya dalam satu hari. Ya sudah lunas. Oke, jadi MPW seperti itu. Mudah-mudahan ini dia bertahan. Ya, kalau dia memang drop lagi paling ke 104, 105 gitu. Nah, dari 104, 105 ini ada MA 600, MA 60 harusnya dia break out, bisa reversal seperti itu. Oke, lanjut saham saja ada BHIT. BHIT ditutup harga 59 dan perubahan harga positif 3,51%. Kalau dilihat dari volume tipis, kalau dari lokalnya mulai masuk BHIT.
asingnya ternyata setelah nggak kebaca pun masih masuk. Tapi ini semoga bukan pertukaran barang ya. Yang ditawarkan pertukaran barang. Kalau hari ini dia juga di big akumulasi. Yang beli ada LG, EP, POTP, BKAK. Yang jualan KK, YP, NI, HP. Nah ini nggak tahu kayaknya retail dua-duanya. Ini tiga teratas yang jualan retail. Oke, BHIT ini bagus. Dia berhasil bertahan di downtrend sebelumnya, downtrend channel sebelumnya, penannya. Berarti menandakan ya memang ini kuat menjadikan support. Nah, dia lagi nguji harga 59 lagi dan mungkin akan menguji MA200 di harga 62-an ini dalam waktu dekat atau 61. Jadi dia memang nungguin MA-nya turun baru disikat. Nah, kalau dia udah breakout MA60-nya ini crossing, nah itu menarik sekali untuk BHT. Targetnya bisa ke sini 79. Jadi memang BHT ini kalau sideways agak lama ya, jadi bisa seminggu, 2 minggu, ya sabar gitu. Yang jelas manfaatkan kalau ini area beli ya, kemarin masih ada area beli di 5653, area beli 2, ya manfaatkan itu gitu untuk average down nanti. Oke, yang jelas ini dia juga bertahan di MA60, ini bagus banget. Seperti itu ya untuk BHT, jadi butuh waktu. Selanjutnya ada WinR. WinR ditutup di harga 62 dan perubahan harga minus 6,06%. Kalau dari volume dari cukup tinggi, lokal ada yang beli, asing dari kemarin ya jualan. Kalau dilihat dari volume hari ini normal akumulasi, yang beli ada SH, ZP, ZKK, TP, XA, ada XC. Yang jualan FS, PS, ID, IN, MG. Nah, di sini yang menarik ada ZP. Yang menariknya ada ZP, dia beli hari ini di harga 62 dengan lumayan besar, 1,9 miliar. Itu cukup besar. Nah, itu yang menarik. Mudah-mudahan WinR ini memang mau dibalikin arahnya. Tapi ini dia masih selalu dalam channel downtrend. Bahkan kemarin ya ini naik terus turun, dead cat bounce. Jadi saya sengaja nggak mau bahas kemarin pas ini lagi naik ya. Sengaja karena ya memang saya ngerasa udah ini naik cuma untuk sementara aja. Dan ternyata beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian turun terus gitu. Oke, nah ini dia 127 juga nggak kuat. Dijebol lagi hari ini. Jadi target selanjutnya ya 50. Semoga nggak dibawa-bawa gitu. Karena ini ada ZP yang notabene-nya bandar lumayan, dia beli juga lumayan, mudah-mudahan lah ada pembalikan arah dalam waktu dekat. Cuma yang jelas kalau dia belum berhasil keluar dari channel downtrend ini ya akan sulit gitu. Tapi kalau WinR nanti ada reversal atau rebound ya, jadi pembalikan arah, rebound dulu terus baru confirm reversal, nah itu menarik gitu. Oke, jadi yang udah punya dari atas, kapan harus average down? Tungguin aja dekat area 50 mungkin. Oke, jadi yang penting jangan sampai dibawa tidur lah. Ini masih ada minus 18% lagi buat turun. Ya, ke 50. Tungguin aja di situ. Seperti itu untuk WinR. Mudah-mudahan hit 50 atau 50-an berapa terus membal. Gitu. Oke, untuk WinR seperti itu. Lanjut selanjutnya ada PNBS. PNBS ditutup di harga 69 dengan perubahan harga minus 2,82%. Kalau dilihat dari volume tipis, dari lokal juga keluar tipis, asing 3 hari kemarin sebelum hari ini ya itu net buy. Oke, ini PNBS 100% ya, 100% ketepatan untuk target penurunannya. Satu di sini hit. Yang kedua, saya juga udah taruh di sini hit. Jadi kalau saya sampaikan kemarin, kalau ini nggak ada pantulan, padahal tiga candle merah nggak ada pantulan, dia akan lari ke sini. Dan ternyata benar, cuma bentuk rambut dengan disertai mantul di downtrend channelnya. Hari ini merah, tapi dia berhasil naik di atas support dan breakout lagi MA60-nya. Itu bagus. Oke, ini saya tutup ya, saya close, sorry. Ini juga harusnya sudah close.
Jadi target double topnya sudah close, penannya ini juga harusnya sudah selesai gitu. Nah, jadi kalau mau untuk pegangan lah kita adain dulu. Jadi targetnya untuk PNBS dia semoga mantul di supportnya 67 ini besok, terus nguji resisten atau nguji MA 200 nya di 77 76 77 itu areanya next target. Oke, jadi mudah-mudahan nggak dead cat bounce lagi. Ini kan kemarin dead cat bounce ya. Nah, semoga nggak dead cat bounce. Dengan adanya tarikan di hari ini, kemarin sudah confirm untuk ada reversal untuk PNBS. Semoga seperti itu. Oke, PNBS seperti itu. Lanjut, saham satu ada SCMA. SCMA ditutup harga 206 dengan perubahan harga 3%. Kalau dilihat dari volume, dia tipis. Terus kalau dari pembelian lokal dia cukup tinggi. Nah, kita lihat lagi asing belum muncul tapi 2 hari belakang net buy. Kalau average-nya dia hari ini small akumulasi, yang beli ada BQ, NIMG, yang jual YU, PD, AK, BK. BQ cukup banyak banget belinya, 10 miliar. Yang jualan YU, PD aja 4,2 tambah 2,8 itu 7, ditambah 3 ya 10. Jadi barangnya YU, PD, AK ini yang makan BQ semua. Luar biasa. Jadi BQ hari ini berakumulasi cukup besar. Nah, kemarin ya, berarti ini waving 5 mudah-mudahan selesai. Jadi waving jauh ini saya sampaikan bahwa ini sudah ada candle tanda-tanda pembalikan arah. Ya, kalau dia membal bagus. Nah, ternyata dia membal, dia nguji MA 60-nya masih gagal. Beserta itu gini aja. Ini saya hapus dulu ya, saya izin hapus. Oke, jadi ini ada downtrend panjang. Downtrend channel panjang saya warnain warna hijau. Oke, ini downtrend panjang saya warnain hijau. Ada downtrend kecilnya saya warnain ungu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya harusnya. Oke, jadi di sini itu dia sudah sempat breakout downtrend panjangnya, tetapi kepentok MA 60 dan downtrend pendeknya dia, ya, downtrend yang agak kecil, minornya dia. Nah, ini kepentok, dia retest support, nggak kuat, dia jebol. Padahal dikit lagi ini mau nyampe target, ya kan, dikit lagi. Kemarin target penurunannya. Nah, ternyata kurang tipis karena ada support ada resisten ini ya. Nah, hari ini dia bertahan juga di atas uptrend line yang baru dia buat. Jadi ini dia belum bentuk low baru ya, ini masih higher low, ada pantulan. Nah, ini semoga pertanda baik. Gitu. Jadi nanti channelnya ini akan membuat pantulannya di sini. Ini coba saya hapus dulu. Oke, jadi dia nanti waving di sini, mudah-mudahan dia bisa breakout untuk SCMA ke depannya. Nih, dia waving, breakout, gitu. Mudah-mudahan seperti ini. Kalau ini breakout, targetnya kemana? Kita lihat sini. Terus kalau misalnya breakoutnya di sini ya, nih di 280 targetnya, bisa ke situ. Kita lihat aja, semoga benar ya untuk SMA. Cuma kalau teknologi lagi kurang-kurang ya agak sulit juga gitu. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah mensupport channel ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.